Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Ad-Da' wad Dawa. Pada malam ini kita akan membahas tema asbabu takhallufi syifa. Sebab-sebab tertundanya kesembuhan. Terkadang obat itu manjur sehingga menjadikan orang yang diobati cepat sembuh. Terkadang obat itu lama tapi menyembuhkan, Ada lagi yang memang tidak bisa menyembuhkan. Bahkan terkadang sudah sesuai dengan resep, tapi ternyata tidak menyembuhkan. Ini banyak sekali. Sudah sesuai dengan resep dokter, tapi tidak menyembuhkan. Itulah yang terjadi. Maka bab ini akan membicarakan tentang sebab-sebab tidak segera menjadi kesembuhan. Takhallufus syifa artinya sembuhnya itu terlambat. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang mukjizat daripada suratul Fatihah, di mana surah Al-Fatihah termasuk suratus syifa, surat yang menjadi obat. Suratul Waqiyah, surat yang bisa menjadi penyembuhan. Sebagaimana juga Al-Quran secara keseluruhan, Al-Qur'anu kulluhu syifa. Quran itu seluruhnya adalah obat. Terutama al-batinah, yakni obat untuk penyakit yang batin. Ini ada pada Al-Quran. Di sini dikatakan walakin hahuna amrun yambaghi at-tafattunulah. Akan tetapi di sini ada permasalahan yang seyogyanya dipahami, yang seyogyanya dimengerti. Wa huwa annal adhkara wal ayati wal ad'iyata, yaitu bahwasannya zikir-zikir dan ayat-ayat dan doa-doa allati yustashfa biha wa yurqa biha, yang mana ayat-ayat, zikir-zikir dan doa-doa tadi dipakai untuk berobat dengannya dan untuk meruqyah dengannya. Hiya fi nafsiha nafi'atun syafiyatun. Sebenarnya ia adalah termasuk yang bermanfaat, yang akan memberikan kesembuhan. Walakin tastad'i qabulal mahalli. Akan tetapi ia, zikir-zikir tadi atau ayat-ayat tadi atau doa-doa tadi menuntut atau meminta, yaitu diterimanya
tempat itu. Wa quwwati himmatul fa'il wa ta'thirihi, dan dibutuhkan adanya kekuatan keinginan pelakunya dan pengaruhnya. Fama tatakhallafa asy-syifa'u, maka apabila kapan terjadi, artinya kemunduran bagi kesembuhannya, kok tidak sembuh-sembuh misalnya, maka hal itu terjadi kenapa? Karena lidhafi ta'thiril fa'il. Maka hal tersebut adalah karena lemahnya pengaruh pelaku, orang yang berobat tadi atau yang mengobati. Au li adami qabulil munfa'ili, atau karena tidak diterimanya secara efektif. Ini diantara alasan-alasan, nanti kita akan jabarkan. Au limani'in qawiyyin fihi, atau karena ada sesuatu yang menolak, sesuatu kekuatan yang menolak, sehingga zikir-zikir, ayat-ayat, doa-doa tadi tidak berpengaruh baginya. Yamna'u, ia menolak ayyan ja'a fihi ad-dawa'a, menolak untuk menyembuhkan penyakit-penyakitnya. Kama yakunu dzalika fil adwiyati wal adwa'i al-hissiyati. Sama saja hal itu dengan pengobatan yang nampak, ya, pengobatan yang secara zahir. Fa inna adama ta'thiriha, maka sesungguhnya tidak menerimanya atau tidak adanya pengaruh pada obat itu, qad yakunu, terkadang terjadi, li adami qabuli tabi'ati lidzalika dawa. Mungkin kenapa tidak berpengaruh, kenapa tidak sembuh? Ini obat secara luar, secara ya seperti medis, obat medis. Itu terkadang karena tidak menerima kadar obat tersebut. Mungkin bertentangan. Yang seharusnya di dalam tubuhnya itu ada penyakit yang sudah akut, kemudian diobati dengan penyakit lain yang kurang pas sehingga tidak menerimanya. Semisal orang sudah kolesterolnya tinggi misalnya, kolesterolnya tinggi sangat berat, kemudian dia di samping kolesterol ada penyakit lain yang baru menimpanya. Ketika dia mengobati penyakit yang datang tadi, sementara sudah ada penyakit lain yang besar di tubuhnya, bisa jadi obat baru tadi tidak diterima oleh tubuhnya, bahkan bisa menyebabkan kematian karenanya. Atau disitulah rahasia Allah, di mana Allah kapan saja ketika seseorang waktunya mati. Nah, di situ ada pengalaman di desa para jamaah. Ada seseorang, ya asam urat iya, kolesterol iya, gula iya, diabetes iya, begitu. Banyaklah gitu ya. Ketika kita masuki, misal coba godok daun keres, daun keres, katanya itu bisa untuk diabetes, keres, betul nggak? Bukan kolesterol, bukan? Atau asam urat? Bisa juga ya. Ternyata apa yang terjadi ketika godok daun keres, tambah parah tubuhnya. Oh, berarti memang di samping ada obat untuk yang bisa diobati keres, ada lagi penyakit lain yang memang bertentangan dengan daun keres tersebut. Nah, ini artinya tabiatnya bertolak belakang. Nah, seperti itu. Kenapa tidak sembuh suatu obat dengan penyakit yang ada dalam tubuh? Bisa juga karena bertentangan dengan tabiat penyakit yang ada dalam tubuhnya, atau sebagian penyakit lain yang memang bertentangan dengan obat tersebut.
Wa qad yakunu limani'in qawiyyin yamna'u min iqtida'ihi atharuhu. Nah ini. Dan terkadang kenapa tidak sembuh? Karena ada sesuatu yang menolak dengan kuat, ya, yang tidak bisa memberi pengaruh kepadanya. Maka fa inna at-tabi'ata, maka sesungguhnya tabiat atau yang secara alami, idza akhadhat ad-dawa'u biqabulin tamin, apabila obat itu bisa mengobati dengan sempurna, karena intifa'ul badani bihi, maka kemanfaatan badan padanya bihasbi dzalikal qabul, seukuran dengan obat yang bisa diterima tersebut. Wa kadzalikal qalbu, demikian pula hati. Idza akhadhar ruqya wa ta'awidha, apabila dia menerima pengobatan, ya, biqabulin, dengan menerima, artinya cocok, biqabulin tamin, dengan penerimaan yang sempurna sesuai dengan apa yang ada dalam hati. Wa kana lirraqi nafsu fi'alatin wa himmatin mu'thiratin, dan adalah orang yang mengobati itu sendiri, dia memiliki himmah, ya, memiliki keinginan yang kuat. Maka athara fi izalatid da'i, maka bisa mempengaruhi pengobatan daripada penyakit tersebut. Wa kadzalika doa, demikian pula doa. Baik, dari sini kita akan berhenti dulu para jamaah. Kita akan menerangkan bahwasanya sebenarnya zikir, doa, membaca ayat-ayat Quran ini sebenarnya obat. Du'aun syafiyatun, obat yang menyembuhkan. Akan tetapi para jamaah, kita harus mewaspadai diri kita tatkala berdoa. Kita harus benar-benar memiliki kesungguhan, ya, dalam berdoa kepada Allah, memiliki himmah mu'thirah, ya, keinginan yang mempengaruhi. Karena terkadang kita ini berdoa tapi kurang yakin, ya. Terkadang kita ini berdoa tapi ragu-ragu. Ini juga ibarat obat zahir tadi, obat zahir semacam obat medis, ya, masuk ke dalam tubuh yang nggak cocok. Ini masuk ke dalam tubuh yang nggak cocok, atau di dalam tubuh ada penyakit lain yang bertentangan dengan obat yang dimasukkan, maka tetap tidak akan mempengaruhi, tidak akan memberi kesembuhan, ya. Karena memang perlu perlu tahapan dalam masalah ini. Begitu juga para jemaah berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah, ini perlu perhatian yang sungguh-sungguh. Perlu perhatian yang sungguh-sungguh agar doa kita, zikir kita kepada Allah memiliki pengaruh, ya, mu'thirah, ya, yang memberi pengaruh yang kuat. Keyakinan, kemudian tawakalnya kepada Allah, ini juga harus benar-benar ditata, ya. Sekaligus nanti di sana ada nilai yang paling tinggi, yaitu as-sabru 'alal adza fihi, sabar menghadapi penyakit yang diderita. Nah, di sini nanti ada ujian-ujian Allah yang harus kita hadapi. Mungkin doa kita akan diterima langsung sehingga permintaan kita akan dikabulkan oleh Allah. Mungkin doa kita itu tidak dikabulkan sekarang oleh Allah, tapi ditunda. Mungkin sama sekali yang diminta di dunia tadi tidak ditunjukkan oleh Allah, tapi Allah akan kasih di mana? Di akhirat. Karena itulah para jamaah, hubungan kita dengan Allah jangan hanya sebatas harus ada bukti. Hubungan kita dengan Allah jangan sebatas harus ada bukti sekarang. Tetapi hubungan kita dengan Allah itu adalah
sebagai seorang hamba kepada Tuhannya, yaitu ubudiyatul abdi li rabbih, sebagai penghambaan seorang hamba terhadap Tuhannya. Itu yang terpenting. Itu yang terpenting. Apakah doa kita harus diterima sekarang? Misalnya di antara Anda, saya punya cita-cita mau bikin bisnis, misalnya bisnis warung makan misalnya. Dia minta kepada Allah terus istighfar sampai ribuan setiap hari, sampai minta doa khusus pada Allah. Ya. Apakah boleh? Boleh, silakan. Kemudian di sana kita harus paham. Ya, kita harus paham. Kalau tidak paham bisa jadi kita akan terseret kepada kesyirikan, terseret kepada suudzon kepada Allah, ya, terseret kepada tidak ikhlas. Nah, di sini apa yang harus kita perhatikan? Yang harus kita perhatikan tadi yang kita katakan bahwa urusan kita dengan Allah adalah yaitu al-ubudiyah, penghambaan. Nah, soal kemudian apa yang kita minta itu diterima, alhamdulillah dan bersyukur kepada Allah. Seandainya tidak diterima, tetap saja bahwasanya kita ini seorang hamba yang harus tetap berharap kepada Allah dan harus tetap meminta kepada Allah. Bahkan para jamaah, sering saya katakan, ibadah kita itu bisa jadi doa kita itulah ibadah kita. Seorang hamba nanti di akhirat mungkin Allah masukkan surga karena sholatnya yang bagus. Mungkin bukan sholatnya, tapi sholat itu wajib. Kalau sholatnya nggak ada, yang lain hangus kan gitu ya. Sholat itu wajib pertama. Tetapi apakah seseorang masuk surga karena sholatnya? Belum tentu. Artinya bisa saja menurut Allah sholatnya kurang bagus, tapi karena dia sungguh-sungguh, ya, ada kesungguhan dan Allah suka dengannya, ternyata apa? Allah kasih hadiah suatu ketika dia buang duri di jalan. Buang duri di jalan, nah dengan itu Allah ridho dengannya. Tapi setelah kewajiban dasar dilaksanakan. Apa kewajiban dasarnya? Ya sholat 5 waktu, gitu. Nah makanya nanti yang dihisab pertama kali itu kan apa? Sholatnya. Kalau sholatnya bermasalah, baru yang lain. Nah yang lain tadi bisa saja itulah yang menyebabkan masuk surga. Karena sholatnya ternyata kurang bagus. Oh ternyata suatu ketika pernah menolong seekor ayam sedang kelaparan, terus dikasih makan. Dari situ Allah suka dengannya. Kalau melihat sholatnya, Allah nggak apa namanya, kurang tertarik. Kenapa? Sholatnya sambil megang kalkulator, sholatnya kurang khusyuk dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa, kewajiban dasar harus dibuktikan dulu. Ya, paham para jamaah ya? Itulah agama. Itulah agama. Paham maksud saya? Kewajiban dasarnya tadi apa? Ya sholatnya. Kalau sudah nggak sholat 5 waktu, ya makanin ayam, makanin kucing, makanin apa, nggak ada artinya. Wong sholatnya sudah nggak ada. Paham maksud saya ya? Itulah agama itu. Jalani dulu kewajiban dasarnya. Soal ternyata kurang sukses, kurang apa, insya Allah Allah akan tolong. Allah akan tolong dengan yang lain, termasuk juga dengan mungkin buang duri di jalan, mungkin apa Allah jadikan dia suka memasukkan infak 2000 kotaan amal, sehingga dengan itu Allah suka begitu ya. Setelah kewajiban dasarnya sudah terlaksana duluan. Nah ini agama harus seperti itu. Kewajiban dasarnya apa? Itu laksanakan dulu. Soal nanti kurang maksimal, kurang nilainya kurang, Allah nanti yang akan menunjukkan. Allah yang akan menuntun, Allah yang akan memberi ganti. Karena Allah suka. Ya, kenapa? Apa yang disukai oleh Allah pertama kali? Yang disuka adalah dia terus kewajiban dasar terus dilaksanakan. Nah ini. Yang jelek kalau kemudian putus asa, sehingga kewajiban dasar ditinggalkan sama sekali karena putus asa, maka yang lain tidak akan lagi bermanfaat. Jadi urusan kepada Allah para jamaah sebenarnya bukan tidak diterima. Nah,
Berdoa kepada Allah bukan tidak diterima. Berzikir kepada Allah bukan tidak diterima. Tetapi di situ Allah menguji kita. Terkadang di antara kita ada yang sekali berdoa langsung jatuh, langsung jatuh dari langit. Buktinya apa? Wah, kemarin saya sedih, mau bisnis gak punya modal ini. Semalam kemudian berdoa pada Allah, tiba-tiba pagi-pagi ada SMS, "Akhi, saya ada dana sekian, nganggur, silakan dipakai." Subhanallah. Nah, itu langsung cair. Ada yang berdoa, Nabi Zakaria saja minta anak sampai berapa tahun? Wah, bensinnya ternyata lupa. Insyaallah. Sampai berapa tahun Nabi Zakaria? Kira-kira 70 tahun lah. Minta anak. Nabi Muhammad untuk dipindahkannya Ka'baitullah, ke kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'baitullah berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan. Karena orang-orang Yahudi, Masya Allah, selama Nabi sholat menghadap Baitul Maqdis, orang Yahudi, Masya Allah, kencak-kencak. Itu Muhammad itu sudah menghadap ke kiblat kami. Sebentar lagi mereka akan ikut agama kami. Waduh, Nabi sedih selama 6 bulan perannya berdoa. Makanya setelah itu diterima, qad nara taqalluba wajhika fis samai falanwalliyannakum qiblatan tardaha. Di surat Al-Baqarah itu ya. Nah, itu 6 bulan Nabi. Kita baru 3 hari aja sudah, saya berdoa sudah 3 hari kok tidak direspon oleh Allah. Baru 3 hari berdoa sudah katakan tidak direspon. Nah, ini Nabi Ibrahim berdoa untuk punya anak sampai umur 70-an kira-kira. Sampai ketika malaikat turun untuk ngasih kabar gembira itu, mereka nggak percaya. Istrinya Sarah pun juga nggak percaya. Nah, kami sudah tua, bagaimana punya anak, gitu ya. Itu Nabi Zakaria juga demikian. Ketika malaikat Jibril turun memberi kabar mau beri anak, apa kata Nabi Zakaria? Qala Rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghani al-kibaru wa imraati akhir. Ya Tuhan, bagaimana saya punya anak sementara aku ini sudah tua dan istriku mandul lagi. Apa kata malaikat? Kadzalika kadzalika qala apabila Allah menghendaki yaf'alu ma yasha. Allah menghendaki apa yang dikehendaki. Kepada Dewi Maryam, malaikat memberi kabar tentang putra Isa bin Maryam. Maryam pun berkata, "Ya Rabbi, anna li waladun walam yamsasni bashar." Bagaimana saya punya anak sementara saya tidak disentuh oleh seorang laki-laki pun. Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Demikianlah Allah membuat apa yang Dia kehendaki. Idza aradallahu bi syai'in faqala lahu kun fayakun. Apabila menghendaki sesuatu Allah katakan kun jadi. Allah itu punya kun fayakun. Tetapi permasalahannya, apakah kita berdoa itu harus langsung? Ya Allah, kalau enggak langsung enggak. Nah, ini permasalahannya. Maka para jamaah, kita sebagai seorang hamba, apabila kita berhajat dengan Allah, maka arahkan diri kita, letakkan diri kita sebagai seorang hamba. Seorang hamba yang memang berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, jangan kepada yang lainnya. Ya, kecuali kalau yang berhubungan dengan hak-hak manusia. Nah, ini hak-hak yang berhubungan dengan Allah harus kita minta kemana? Harus kita minta kepada Allah. Dan jangan mendikte Allah. Ya sudah, kita berdoa pun semisal kita mau bisnis, kita berdoa, ya Allah, kalau maka katakan, kalau memang menurut Engkau baik, ya Allah, bisnis ini, ya Allah, berilah aku kemudahan. Ya, kalau seandainya tidak diberi, enggak apa-apa. Itulah ketika kita menempatkan diri kita sebagai seorang hamba ini adalah sekedar penghambaan, enggak memastikan. Kalau Allah restui, ya alhamdulillah. Enggak, ya enggak apa-apa. Nah, maka kita tidak akan putus asa ketika kita berhadapan dengan Allah dan ditempatkan sebagai seorang hamba terhadap Tuhannya. Dan ini sebagai penghambaan, bukan sebagai kewajiban. Ya, sebagai penghambaan di mana? Bahwa kita harus berdoa kepada Allah, jangan kepada yang lainnya. Maka berdoa saja. Pokoknya kepada Allah, para jemaah, minta saja asal permintaan kita baik. Minta saja. Itulah hak kita kepada Allah.
Asal yang baik, minta saja kepada Allah. Ya, kalau Allah beri, alhamdulillah. Kalau enggak, ya enggak masalah. Nanti ada lagi, minta lagi. Ada keinginan lagi, minta lagi begitu. Ada penyakit, ya Allah berilah saya kesembuhan. Oh, ternyata sudah berdoa 1000 kali nggak sembuh-sembuh. Gimana? Ya nggak apa-apa. Ya, biarkan aja, memang Allah belum menghendaki sembuh. Dan ingat para jamaah, terkadang lambatnya penyakit yang ada pada tubuh kita itu ibadah kita. Paham ya? Bisa-bisa itulah ibadah kita. Karena ketika kita putus asa, itulah neraka kita. Aduh Caca, saya ini sudah berdoa, tapi nggak sembuh-sembuh. Gimana ini? Waduh, sudah neraka sudah. Betul lah kira-kira? Neraka itu. Jadi kita berdoa itu ibadah kita para jamaah. Boleh jadi malam ini diterima. Boleh jadi bulan depan. Boleh jadi nggak ada jawaban. Tapi ingat, kita tetap berdoa. Dan doa itu ibadah kita. Bisa jadi para jamaah, seseorang itu target ibadahnya memang dalam doanya. Ya, bisa jadi. Bisa jadi dalam sholat 5 waktunya. Bisa jadi yang menyebabkan dia masuk surga sholat malamnya. Nah, setelah kewajiban dasar tadi jangan lupa. Ya, engkau jangan-jangan lah kalau begitu sholat malam toh, nggak usah sholat 5 waktu, jangan. Sholat 5 waktu itu dasarnya ibarat puasa sunnah, puasa Ramadan itu dasarnya, baru nanti Kamis, puasa Daud dan lain sebagainya itu tambahan-tambahannya. Pokoknya semua yang diajukan kepada Allah para jamaah, bawa diri kita kepada ini penghambaanku kepadanya. Soal permintaan ini di ACC alhamdulillah. Bahkan saya sendiri para jamaah, suatu ketika ada keinginan dan doa kepada Allah ternyata diturutin oleh Allah, saya malah kadang takut. Takutnya gimana? Jangan-jangan ini malah ujian. Artinya kalau bahasa kita, jangan-jangan ini jebakan dari Allah. Bersyukur atau enggak? Nah gitu. Semakin baik atau enggak? Kalau enggak, maka siksaannya akan lebih berat. Ini yang kita takuti. Saya itu suatu ketika ada doa itu para jamaah, benar-benar saya merasa, loh, diterima benar. Saya malah kadang takut, ya Allah. Malah gemetar saya menerima. Ya ini pernah mungkin para jamaah ya. Insya Allah para jamaah juga pernah mengalami seperti itu. Sesuatu yang diminta dan kenyataan. Saya sering para jamaah, terutama ketika di pondok dulu itu. Saya pernah ngaji, pas saat ngaji sunnah itu ya, setelah ngaji sunnah agak jauh jalan kaki para jamaah. Kadang lewat kuburan gitu ya. Kadang terlambat, habis bantu orang tua, kadang di pengajian mengantuk. Jalan kaki para jemaah. Ya kalau lapar gitu, masya Allah dia. Lah suatu ketika pas di nyebrang sungai di depan kuburan itu berdoa, ya Allah kalau memang punya sepeda ya Allah, saya akan semakin semangat ngaji ya Allah, berilah saya sepeda ya Allah. Tapi kalau dengan adanya sepeda semakin nggak semangat ya Allah, nggak usah sepeda ya Allah. Tiba-tiba beberapa hari berikutnya ada hamba Allah nyerahkan kunci sepeda kebo itu yang dulu pakai ngantar surat itu loh, besar itu, masya Allah. Loh, Pak, ini untuk sampean, kata, ya Allah, sejak itu sepedaan ini. Tapi kadang, waduh, jangan-jangan saya kubur nanti karena merasa diterima langsung oleh Allah. Banyaklah kisah-kisah ya. Insya Allah para jamaah sudah punya banyak kisah. Ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insya Allah ketika kita laksanakan semua ini karena penghambaan kita kepada Allah, kita tidak akan putus asa. Misalnya berdoa, kok tidak ada jawaban, tetap kita akan berdoa kepada Allah. Bahkan bukan hanya kasus itu, kasus yang lain pun. Kenapa? Kita merasa hanya Allah lah tempat berdoa, dan Allah tidak harus langsung memberikan sekarang. Boleh sekarang, boleh tidak sama sekali. Bahkan yang paling penting nanti di akhirat nanti, jangan sampai kita tidak ternilai sebagai orang yang selalu bersandar kepadanya. Nah, ini yang terpenting. Jadi nilai yang kita butuhkan dalam ubudiyah kita adalah bagaimana diri kita nanti di akhirat tercatat sebagai orang yang selalu bersandar kepada Allah. Paham para jamaah? Itulah Islam.
Itulah yang dikehendaki oleh Islam. Boleh jadi dunia ini berhasil, boleh jadi nggak berhasil. Karena tujuan yang sebenarnya bukan dunia ini. Tapi mencari berhasil boleh nggak? Mencari berhasil, berusaha untuk berhasil. Ya iya boleh. Islam agama yang paling kuat dalam masalah ini. Islam agama yang paling kuat memberikan motivasi agar kita berhasil. Karena ibadah ini perlu kesehatan. Ibadah perlu kuat. Masjid Nurul Huda ini kira-kira sampai tahun berapa seperti ini? Kan begitu. Nanti mungkin pada tahun berapa nanti harus lebih besar lagi, lebih mewah lagi karena jamaahnya lebih banyak. Nah, itu Islam memberikan motivasi Islam itu. Banyak ayat tentang Islam memberi motivasi. Sebagaimana pada surah Al-Baqarah ayat 168 misalnya. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah apa yang ada di bumi ini halalan tayyiban, yang halal lagi tayyib. Dan jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya setan itu bagi kamu adalah musuh yang nyata. Ayat ini harapan para jamaah. Ayat ini memberi motivasi kepada kita. Wahai manusia, jadilah yang terbaik. Wahai manusia, bersemangatlah untuk mencapai yang halalan tayyiban. Halal lagi tayyib. Di balik halal lagi tayyib itu para jamaah, Masya Allah para jamaah, semangat. Kemudian manajemen yang bagus. Untuk halalan tayyiban, kalau manajemennya jelek, bisa nggak para jamaah? Nggak bisa mencapai halalan tayyiban. Ya, bagus tapi riba. Nah, ini bagus tapi di situ ada sabotase. Wah, bagus tapi di situ ada unsur penipuan. Loh, kan nggak bagus. Maka di balik halalan tayyiban itu, Masya Allah para jamaah, ilmu di situ. Ini Islam memberikan motivasi. Jadi Islam itu memberikan keseimbangan para jamaah. Dunianya harus baik, akhiratnya juga harus baik. Makanya doa yang paling populer apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang terakhir, waqina adzabannar, ini tujuan akhir. Waqina adzabannar, dan selamatkan kami dari siksa api neraka, ini tujuan yang paling akhir ini. Dunianya baik, akhiratnya baik. Ini tuntutan Islam. Apa kita wajib mendapatkannya? Ya nggak wajib. Ini motivasi. Paling tidak kalau seandainya disuarakan begini, wahai umat Islam, nah gitu loh. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu itu di dunia orang yang sukses, di akhirat juga orang yang sukses. Itu Islam para jamaah. Ya. Oke, kembali kepada bab tadi. Bahwasanya berzikir kepada Allah jangan patah semangat. Tetap aja. Karena bisa jadi zikir kita, doa kita itu langsung diterima kalau Allah menghendaki. Bisa jadi Allah tidak menghendaki, tapi Allah jadikan itulah ukuran ibadahnya. Putus asa atau tidak meminta kepada Allah. Setelah bersungguh-sungguh, kemudian masihkah minta kepada Allah? Masihkah husnudzan kepada Allah? Dan seandainya sama sekali tidak, maka Allah akan menilai kesungguhannya dan akan memberikan semuanya di akhirat nanti. Ini sudah pasti. Kebaikan yang diminta seorang hamba pasti di akhirat akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ukurannya adalah penyakit hatinya harus diperhatikan. Penyakit hati itu seperti apa? Kurang ikhlas, ya, kurang sungguh-sungguh, kurang istiqomah, apalagi ada suudzon pada Allah, kurang yakin. Nah ini, makanya Nabi kalau memberi motivasi tentang doa gimana? Berdoalah kepada Allah wa antum muqinuna bil ijabah, sedangkan kalian yakin bahwa itu diterima. Ya, soal diterima itu langsung atau tidak langsung, bagi kita, wong kita ini menghamba kepada Allah, terserah Allah. Tapi tetap aja berdoa. Kalau program ini
nggak berhasil gimana? Nggak apa-apa. Nanti mungkin ada program lain, minta lagi. Ya siapa tahu program itu terjadi. Seandainya tidak terjadi pun nggak apa-apa. Dunia ini akan kita tinggalkan. Dunia akan kita tinggalkan. Tapi nilai yang pasti kita harus perjuangkan adalah nilai ubudiyah kita kepada Allah. Paham para jamaah ya? Apa tadi para jamaah? Nilai ubudiyah kita kepada Allah itu yang pasti kita inginkan. Ya, kita ingin nanti di akhirat tercatat sebagai orang yang selalu bergantung kepada Allah. Selalu hablum minallahnya tegak. Selalu meminta kepadanya. Selalu husnuzan kepadanya. Selalu berharap kepadanya. Bahkan sampai ada hadis yang menyatakan bahwasanya selama seorang hamba itu meminta kepadanya, kepada Allah, maka Allah tidak peduli seberapapun amal yang dilakukan. Allah akan kasih kebaikannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi pengaruh daripada doa yang berpengaruh di dalam hati itu sangat penting. Tetapi ingat para jamaah, hubungan kita kepada Allah bukan untuk sesaat sekarang, ya, bukan untuk sesaat sekarang, tapi hubungan kita kepada Allah itu dunya wa ukhron, untuk dunia dan akhirat. Jadi perjalanan kita ini kan terus berjalan. Kita berjalan dari dunia ini menuju ke akhirat. Itulah yang terpenting. Bagaimana perjalanan kita ini jangan terputus dari hablun minallah. Ya, jangan sampai terputus dari hablun minallah. Ada kalanya Allah tidak menerima doanya, mungkin lidhafil qalbi, karena hatinya lemah. Nah, memang hati ini penting para jemaah. Hati ini perlu dikajikan, perlu senantiasa diperhatikan. Jangan sampai tidak. Karena kalau hati rusak, maka yang lain juga rusak. Karena hati ini bagaikan raja bagi anggota badan kita. Kalau hatinya baik, maka semuanya akan baik. Tapi kalau hatinya sudah jelek, maka semua bisa jadi jelek. Manusia para jemaah kalau marah itu kalau sekedar masih kepalamu itu biasa, kakimu bedok biasa itu. Tapi kalau sudah hatimu busuk, wah itu kiamat para jemaah. Betul nggak kira-kira? Kalau ada orang hatimu busuk, wah sudah para jemaah. Kalau perlu hijrah dari kampung itu para jemaah. Karena belum tentu setahun 2 tahun bisa sembuh. Sudah sembuh nyari perumahan di tempat lain aja. Di sana bentuk opini baru lagi gitu. Karena sudah dikatakan hatimu busuk. Ini udah luar biasa. Ini hati penting para jemaah ya. Islahul qalbi, perbaikan hati, terutama dalam hal ikhlasun niyah lillah, mengikhlaskan niat kepada Allah. Kemudian wa imma li khusulil mani'i minal ijabati min aklil haram. Ada kalanya doa itu terputus ya, karena memang selalu makan yang haram atau ada makanan yang haram. Nah, ini minumannya ada haramnya, pakaiannya haram, rumahnya dibangun di atas yang haram. Apa ada rumah kok bisa Ustaz? Rumah dibangun di atas sesuatu yang haram apa bisa? Gimana caranya coba? Halo. Rumah hasil mencuri? Oh bisa. Apalagi? Ya. Lah bunga itu yang ada bunganya itu. Lah itu KPR itu banyak yang belum syar'i para jamaah. Apa ada KPR yang syar'i? Kalau ada ayo ngambil bareng-bareng. Asal syar'i gitu ya. Masya Allah. Ada? Oh ada ini. Masya Allah ya. Wallahi para jamaah, kita ini mau apa gitu hidup ini? Sudahlah. Makanya memang yang penting itu sabar. Betul nggak kira-kira? Yang penting itu adalah kesabaran. Kadang ada kepingin segera kaya. Lah ini. Ada yang kepingin segera punya rumah. Nah, ini. Lah kepingin segera itu loh yang berbahaya, ya. Tapi kalau memang belum punya rumah, bekerja keras, iya.
Cuma kalau kepingin segera itu terkadang apa? Halal-halal dede, gak apa-apa. Haram-haram dede, gak apa-apa lah ini para jamaah. Ini ada kisah bagi orang yang sabar para jamaah di dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Suatu ketika nanti pada saat di padang mahsyar, pada saat di padang mahsyar, ketika manusia berkumpul di padang mahsyar, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang bersabar. Allah katakan, "Aina sabirun?" Di mana orang-orang yang bersabar itu? Nah, ini. Liyadkhulu al-jannata qabla al-hisab. Ayo, masuklah ke surga sebelum hisab ditegakkan. Qala, perawi berkata, fayaqumu ulukun minan nas. Tiba-tiba saja leher-leher manusia ada yang cengungu. Berjudul itu? Lebih tinggi daripada rata-rata manusia yang lain. Tiba-tiba ada yang lehernya lebih panjang daripada manusia yang lain. Nah ini. Lalu kemudian apa? Mereka pergi ke surga, tapi dihadang oleh malaikat. Fatatalaqahumul malaikatu, lalu dihadang oleh malaikat. Fayaquluna, maka malaikat berkata, ila aina ya bani Adam, mau kemana wahai anak Adam? Fayaquluna, mereka menjawab ilal jannah, mau ke surga. Fayaquluna, maka malaikat berkata, wa qablal hisab, sebelum hisabnya amal. Qalu na'am, ya. Qalu, para malaikat berkata, wa man antum, siapa kalian? Qalu, mereka berkata, as-sabirun, kami orang-orang yang bersabar. Qalu, para malaikat berkata, wa ma kana sabrukum, apa kesabaran kalian? Qalu, mereka berkata, sabarna ala taatillah wa sabarna an maksiatillah hatta tawaffanallah. Kami adalah orang-orang yang bersabar selalu taat kepada Allah, dan kami adalah orang-orang yang bersabar selalu menjauhi kemaksiatan sampai Allah mewafatkan kami. Qalu, para malaikat berkata, antum kama qultum, kalian sebagaimana yang kalian katakan. Udkhulul jannata, masuklah kalian ke surga. Fa ni'ma ajrul amilin, maka alangkah bagusnya pahala orang-orang yang beramal itu. Ini pahala bagi orang yang bersabar. Terkadang kita ini enggak sabar. Sabar itu luar biasa para jamaah ya. Bersabar itu makanya kata Rasulullah apa? As-sabru diaun. Sabar itu adalah pelita. Yang orang-orang yang masuk surga itu semuanya karena bersabar. Begitu ada yang belum bersih kesabarannya, maka masuk surga dulu. Masuk neraka dulu. Sampai setelah dibakar teyeng-teyengnya yang gak sabar tadi, baru setelah itu di tempat-tempat sudah teyeng-teyengnya sudah jatuh, dimandikan di sumur hayat, hidup lagi, kemudian masuk surga dalam keadaan sudah bersih. Bahkan kalau masih belum bersih para jamaah, ini ada kisah seseorang yang terakhir masuk surga para jamaah. Sudah waktunya keluar dari neraka, baru diingat Tuhannya. Sebelum waktunya keluar, dan gak ingat dia, gak nyebut siapa-siapa. Mudah-mudahan bukan kita. Amin. Amin. Sebelum memang waktunya keluar, dia gak nyebut Allah sama sekali. Begitu waktunya keluar, baru ya Allah, api neraka telah membakar seluruh tulang-tulangku ya Allah, dan lain sebagainya. Barulah kemudian dia dikeluarkan dari neraka. Tapi karena masih belum bersih. Nah ini yang saya maksud, bahwa surga itu harus free, harus bersih total. Kalau belum bisa. Nah nanti kita ukur dengan apa yang ada pada kita. Saya teruskan sedikit ya. Saya ukur ceritanya. Lalu kemudian dia tidak langsung dimasukkan ke surga para jamaah. Dia masih ditahan di luar surga. Allah perlihatkan sebuah pohon yang rindang dan ada sungai air yang sangat bersih. Lalu dia minta diletakkan di situ, akan makan minum dari sumber mata airnya yang jernih tadi. Apa kata Allah? Wahai manusia, apa engkau tidak akan minta lagi sesudah itu? Wah, dia bersumpah, demi engkau sebagai Tuhanku, aku tidak akan minta apapun setelah itu. Wah, namanya manusia, dikasih satu kepingin berapa? Kepingin dua. Ini para jemaah. Setelah itu baiklah. Nah di situ entah berapa tahun para jamaah makan minum. Setelah sudah waktunya dipindah,
maka diperlihatkan dengan buah yang lebih dekat dengan surga, lebih bagus, airnya lebih baik lagi. Maka buru-buru dia minta, ya Tuhanku, letakkan aku di bawah pohon itu, aku akan minum dari mata airnya dan lain sebagainya. Allah katakan, bukankah kamu baru saja berkata tidak akan minta apapun? Setelah itu dia pun bersumpah, demi Engkau sebagai Tuhanku, aku tidak akan minta apapun setelah itu. Wah, ini manusia itu seperti itu. Akhirnya apa? Diletakkan di entah berapa tahun, berapa ribu tahun, wallahu ta'ala. Tapi kata Allah sebentar. Setelah itu Allah kemudian perdengarkan dengan nyanyian-nyanyian surga, suara-suara merdu di surga. Tiba-tiba saja, ya Allah, ya Tuhanku, masukkan aku ke dalam surga. Masya Allah. Apa kata Allah? Wahai manusia, bukankah kamu baru saja mengatakan tidak akan minta apapun? Maka dia pun bersumpah, demi Engkau sebagai Tuhanku, aku tidak akan minta apapun setelah itu. Apa kata Allah? Maukah kamu aku beri surga seluas langit dan bumi? Wah, langit dan bumi. Wah, dulu di rumahnya, di surganya rumahnya cuma 3 mal berapa gitu. Dimasuki sepeda motor aja sudah umpel-umpelan, kok ini seluas langit dan bumi. Maka dia merasa, ya Tuhanku, apa Engkau mengejek aku? Ini maknanya saja para jemaah. Apa kata Allah? Tidak, wahai hambaku, tapi aku mampu. Karena aku mampu. Bahkan bagi kamu 10 kali lipatnya. Bagi kamu 10 kali lipatnya. Bagi kamu 10 kali lipatnya. Berapa? Berapa coba? Kalau nggak salah 3 kali itu. 30 kali berarti kan? 10. Akhirnya Allah masukkan ke surga lantai dasar. Kapan itu ada jamaah yang tak tawari lo surga lantai dasar, mau ternyata. Sekarang mau atau enggak mau kira-kira? Halo? Hah? Yang masih mau daftar silakan. Surga lantai dasar itu surganya orang yang terakhir masuk surga. Makanya kalau minta surga yang bagaimana? Yang firdaus sekalian. Nah, itu baru gentle ya. Lalu apa? Allah masukkan ke dalam surga para jamaah yang seluas itu. Cuma istrinya cuma 2 saja bidadari. Maka kata istrinya, wahai Tuhan, bersyukurlah karena kami telah dijadikan sebagai istri Tuhan. Apa kata dia? Demi Allah, akulah yang paling luas surganya. Padahal dia yang paling terakhir. Bagaimana dengan kita? Insya Allah. Insya Allah. Amin. Dengan kita yang di surga firdaus. Wah, mudah-mudahan. Amin. Baik, sampai di sini. Ceritanya panjang. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang ini. Baik, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.